coaching dengan Bu Mia. Iya Bu, saya akan melakukan proses coaching sama Bu Mia. Nah, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit hal yang perlu kita diskusikan. Boleh ya Bu? Boleh Bu, silakan. Ya, baik. Jadi nanti pada saat proses coaching antara Bu Friska dengan Bu Mia, saya akan mengamati prosesnya Bu. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa ya Bu. Nah, baik. Yang saya akan amati adalah apakah sesuai atau tidak dengan rubrik penilaian coaching. Nah, yang seperti apakah langkah-langkah coaching sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum, seperti itu. Lalu yang kedua adalah apakah Bu Friska sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Lalu yang ketiga, saya juga ingin mengamati respon serta jawaban dari coaching apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu Friska sampaikan, seperti itu. Dan nanti juga jangan lupa ya Bu Friska harus menyesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya adalah ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum melaksanakan proses observasi ini, nanti saya akan ada beberapa pertanyaan untuk Bu Friska. Apakah boleh? Boleh Bu. Nah, pertanyaan yang pertamanya adalah kompetensi apa yang ingin Bu Friska kembangkan dalam proses coaching hari ini? Tentunya yang ingin saya kembangkan itu ada 3 ya Bu, kompetensi inti coaching. Yang pertama mengenai kehadiran penuh, yang kedua mengenai memberikan pertanyaan berbobot terhadap coaching, yang ketiga mendengarkan aktif. Seperti itu Bu. Oh iya, baik Bu Friska. Berarti Bu Friska ingin mengembangkan 3 kompetensi ini, yaitu tadi pertama adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot. Di antara ketiganya ini, kira-kira mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu Friska kembangkan atau ingin diobservasi? Yang ingin saya kembangkan yang lebih spesifik itu mengenai mendengarkan penuh dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach Ibu. Baik, berarti ada 2 ya Bu Friska yang ingin dikembangkannya. Baik, kira-kira nih Bu Friska, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan Ibu Friska itu seperti apa? Yang ingin saya lihat dari coach Ibu, apakah coach itu sudah mencari solusinya sendiri tentang masalah yang dihadapi? Lalu saya juga ingin melihat apakah coach ini memiliki rencana aksi atau tidak untuk kedepannya, dan seperti apa eksekusinya, dan seperti apa yang dia lakukan, seperti itu Bu. Baik Bu Friska, jadi indikator ketercapaiannya adalah saat coach sudah bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi dan memiliki rencana aksi sebagai solusinya, begitu ya Bu? Iya Bu, seperti itu. Baik, Bu Friska, terima kasih banyak atas jawabannya. Nah, silahkan Bu Friska nanti melakukan proses coaching sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching sudah selesai, saya ingin mengobrol atau berdiskusi kembali dengan Bu Friska. Iya, siap Bu. Baik, terima kasih. Iya Ibu, sama-sama. Assalamualaikum Bu Mia. Waalaikumsalam Bu Friska. Apa kabarnya Bu Mia hari ini? Alhamdulillah hari ini saya dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat. Bagaimana kabarnya Bu Friska? Alhamdulillah saya juga sehat. Alhamdulillah. Oh iya, katanya Bu Mia mau menyampaikan sesuatu. Tentang apa tuh Bu Mia? Iya nih Bu Friska, saya lagi butuh teman curhat ini. Iya. Baik, silakan Bu Mia mulai bercerita. Baik, terima kasih Bu Friska. Jadi begini Bu, kita kan sudah belajar tentang pembelajaran diferensiasi. Nah, kemarin itu saya mencoba untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi dengan berbagai variasi, tetapi ternyata pemahaman anak-anak itu masih kurang Bu. Nah, saya juga mencoba untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini mengajak teman atau rekan sejawat saya, tetapi teman sejawat saya itu sepertinya kurang antusias tentang pembelajaran diferensiasi ini, gitu Bu.
ya Bu Mia. Lalu apa yang ingin dicapai sama Bu Mia dari diskusi kita kali ini? Ya, jadi yang saya ingin dapatkan dari diskusi kita hari ini, solusi bagaimana cara meningkatkan pemahaman siswa dalam menerapkan materi pembelajaran dalam pembelajaran berdiferensiasi ini Bu, yang berpusat kepada siswa itu. Dan saya juga ingin mengajak rekan saya untuk mau berkolaborasi dengan saya untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas gitu. Oh, jadi Bu Mia itu sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan berbagai variasi gitu ya Bu Mia. Betul. Namun Ibu tuh merasa hasil pemahaman siswa itu belum optimal. Betul sekali Nah, Bu. jadi apa yang menjadi permasalahannya Bu? Jadi mungkin ada 3 hal ya Bu ya, yang terkait dengan pemahaman materi dan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Ya, jadi saya itu ingin bagaimana cara meningkatkan pemahaman dan partisipasi siswa dalam pembelajaran, dan bagaimana caranya agar rekan sejawat saya mau berkolaborasi dan mau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini di kelas. Gitu Bu. Jadi Bu Mia ini memiliki 3 hal yang menjadi kendala dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Betul sekali Bu. Kalau boleh tahu apa yang ingin dicapai oleh Ibu Mia di pembelajaran berdiferensiasi ini? Baik, sebenarnya saya ingin ketika pembelajaran berdiferensiasi ini, ketika saya sudah melakukan pengamatan, sudah melakukan kuesioner dan melakukan wawancara terkait kesiapan belajar siswa dan gaya belajar siswa. Setelah itu saya tuangkan dalam rencana pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian siswa juga bisa berpartisipasi secara aktif dalam pembelajaran tentunya, dan materi yang saya sampaikan itu dapat dipahami oleh siswa. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi ini bisa dilakukan secara berkesinambungan. Kalau boleh saya tahu Ibu Mia nih, Ya. strategi apa yang sudah Ibu lakukan dalam meningkatkan penerapan kualitas pembelajaran berdiferensiasi di kelas Bu Mia? Baik, sebelumnya saya sudah mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajar mereka sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Saya sudah menyiapkan LKPD sesuai dengan kebutuhan mereka. Saya juga sudah menyiapkan konten-konten materi yang sesuai dengan kebutuhan atau gaya belajar mereka, seperti itu. Wah, bagus sekali ya apa langkah yang sudah Ibu lakukan. Lalu dukungan seperti apa yang sudah Ibu dapatkan untuk lebih menambah semangat lagi dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini? Iya, tentunya dukungan atau motivasi yang tinggi ya, khususnya dari atasan saya, dari kepala sekolah, dan alhamdulillah kepala sekolah juga sudah mendukung tentang pembelajaran berdiferensiasi ini, dan beliau sudah mendukung secara penuh, dan saya juga sudah berkonsultasi tentunya dengan ibu kepala sekolah dan beberapa rekan sejawat saya. Lalu bagaimana kolaborasi Ibu dengan rekan-rekan sejawat agar pembelajaran berdiferensiasi ini berjalan dengan baik Bu? Jadi gini Bu, sebenarnya saya mengalami sedikit kendala karena beberapa rekan guru di sekolah saya itu masih ada yang belum memahami pembelajaran berdiferensiasi, dan mereka itu selalu beranggapan bahwa pembelajaran diferensiasi ini rumit gitu ya Bu, ya sangat sulit gitu. Tapi setelah saya coba untuk menjelaskan dan saya memberikan arahan, alhamdulillah beberapa rekan sejawat saya itu mulai mau membantu serta mau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, terkait dengan langkah itu, harapan Ibu ke depannya seperti apa Bu? Jadi harapan saya ke depannya, saya berharap bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat saya untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga pemahaman yang saya sampaikan kepada rekan sejawat saya dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas tentunya. Lalu Bu Mia, adakah hal yang ingin Ibu lakukan dalam waktu dekat untuk memperkuat kolaborasi itu Bu dengan rekan sejawat? Oke, sebenarnya saya mempunyai rencana akan berdiskusi dengan rekan sejawat saya tentang pembelajaran berdiferensiasi ini, dan bahkan saya mempunyai rencana untuk mensosialisasikan atau menyampaikan tentang pembelajaran berdiferensiasi ini ke forum KKG, karena untuk pembelajaran diferensiasi ini masih sangat asing gitu ya Bu, karena masih banyak yang belum melaksanakan atau melakukan pembelajaran secara berdiferensiasi ini. Lalu siapa yang akan bertanggung jawab Bu dalam acara diskusi
terlaksana dengan baik. Baik, tentunya saya akan mengajar rekan sejawat saya. Setelah itu saya juga akan menghubungi pengurus KKG tentunya untuk meminta izin agar menyampaikan tentang pembelajaran berdiferensiasi ini, dan saya juga akan meminta sebuah ruangan yang nyaman untuk mengajak guru-guru tentunya, dan memastikan ada waktu yang benar-benar senggang untuk mendiskusikan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Baiklah Bu Mia, kita review sebentar ya, apa yang Bu Mia dapatkan dalam sesi diskusi kita kali ini. Baik, jadi sebelumnya Bu, saya mengalami kesulitan ya dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini, tentang pemahaman siswa yang masih kurang tentunya, dan saya juga agak sulit untuk mengajak rekan sejawat saya untuk berkolaborasi dalam pembelajaran ini. Tetapi alhamdulillah Ibu, setelah saya berkonsultasi gitu ya, melakukan ini dengan Ibu, berdiskusi dengan Ibu, saya bisa menemukan solusinya tentang permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih sekali Ibu. Alhamdulillah ya, Bu Mia sudah menemukan solusi dan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang sedang Ibu hadapi. Saya tunggu kembali ya Bu ceritanya. Baik, terima kasih banyak ya Bu. Alhamdulillah saya merasa lega dan senang sekali bisa bercerita dan berdiskusi ini dengan Ibu. Pastinya nanti saya akan ceritakan setelah saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas lagi ya Bu ya. Iya Bu Mia, sama-sama. Iya, Dengan senang hati Bu Mia. terima kasih Bu Rizka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Bu Friska, tadi Bu Friska sudah melaksanakan coaching bersama Bu Mia, dan saya lihat sudah berjalan dengan baik. Ya, alhamdulillah Ibu sudah berjalan dengan baik ya. Alhamdulillah tadi juga saya sudah lancar ya melakukan percakapan coaching dengan Bu Mia. Ya, benar sekali. Nah, setelah melakukan percakapan coaching itu, saya akan melakukan observasi. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Friska. Baik Bu, silahkan. Ya, pertanyaan yang pertama saya adalah apa saja tadi yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Bu Friska? Tadi sudah memenuhi indikator ketercapaian ya Bu. Di antaranya tadi selama coaching itu saya sudah melakukan tahapan-tahapan dengan alur tirta, yang mana tadi menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi dari coachee ya, untuk menemukan solusi dari permasalahan dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee. Seperti itu Bu. Ya, baik. Jadi Bu Friska tadi sudah berhasil ya Bu melakukan coaching menggunakan alur tirta sesuai dengan yang tadi saya amati. Ada beberapa catatan untuk Bu Friska. Bu Friska yang tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coachee, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan dari coachee. Setelah itu Bu Friska juga sudah mengarahkan coachee untuk membuat reaksi aksi, dan juga Bu Friska sudah berhasil dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab dari dalam diri coachee agar rencana aksi yang dilakukan nanti dapat berjalan dengan baik. Saya tadi juga sudah mendengar percakapan Bu Friska dengan coachee bahwa Ibu Friska itu sudah baik fokus, hadir penuh, dan Bu Friska juga sudah mendengarkan dengan aktif gitu, dan Ibu juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Untuk kedepannya Bu Friska, kompetensi apa yang ingin Bu Friska kembangkan kedepannya setelah melakukan proses coaching hari ini? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yaitu ingin lebih jauh memahami tentang coaching dengan alur tirta supaya saya bisa terapkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas Bu. Lalu saya juga ingin berkolaborasi di sekolah dengan rekan sejawat. Seperti itu Bu. Baik, luar biasa sekali ya Bu Friska hari ini. Semoga kedepannya lebih baik dan sukses selalu. Terima kasih ya untuk Bu Friska hari ini sudah melakukan proses coaching dengan alur tirta. Untuk hari ini saya akhiri ya Bu Friska. Saya mengucapkan terima kasih dan semoga Bu Friska sukses selalu. Iya, sama-sama ya Ibu ya. Terima kasih. Sama-sama Bu Friska.